There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Bongadelia dengan NIM 20220101011335. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait materi saya, yakni al-urf dalam hukum fikih. Jadi langsung saja ke pengertian al-urf. Kata urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Al-Zaidan, istilah urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan maupun perkataan. Istilah urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al-adah atau adat istiadat. Kata al-adah itu sendiri disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Adat adalah hukum-hukum yang ditetapkan untuk menyusun dan mengatur hubungan perorangan dan hubungan masyarakat atau untuk mewujudkan kemaslahatan dunia. Tujuan dari al-adat itu sendiri adalah mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia pada umumnya. Al-adat tersebut tidak akan pernah terlepas dari kebiasaan sekitar dan kepentingan hidupnya. Urf adalah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia, yang telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya, atau hal yang meninggalkan sesuatu, juga disebut dengan adat. Karena menurut istilah ahli syara, tidak ada perbedaan di antara urf dan adat. Nah, dalam ilmu ushul fikih yang dimaksud dengan urf itu adalah sesuatu yang telah terbiasa di kalangan manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalah dan telah melihat atau tetap dalam diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus dan diterima oleh akal yang sehat. Adapun pandangan ulama secara umum, urf atau adat itu diamalkan oleh semua ulama, terutama ulama fikih di kalangan para mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan ihtisan dan berijtihad dari satu bentuk ihtisan, itu adalah ihtisan al-urf, ihtisan yang menyandar pada urf. Ulama Malikiyah menjadikan urf atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Sedangkan ulama Syafi'iyah banyak menggunakan urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasnya dalam syarak maupun dalam penggunaan bahasa. Urf jika dipandang pada perspektif paradigma sosiologis tentunya akan membuahkan suatu hal yang banyak sekali mengenai tentang kebiasaan-kebiasaan atau adat yang berlaku pada suatu negara. Bahkan kebiasaannya tersebut sudah umum berlaku dan mendunia. Urf dalam negara Indonesia juga sering disebut dengan adat istiadat atau juga kebiasaan yang telah dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok masyarakat, baik itu merupakan kebiasaan yang terjadi dan dilakukan oleh sebagian daerah tertentu. Misalkan kebiasaan di daerah Jawa, Madura, Batak, dan lain-lain yang sudah menjadi kebiasaan dalam negara Indonesia. Kemudian, apa kehujahan dan dalil hukum terhadap al-urf ini? Kehujahan al-urf ini menyebutkan bahwa para ulama sepakat menolak urf yang fasid dan mereka sepakat menerima urf yang sahih sebagai hujah syar'iyah. Hanya saja dari segi intensitas, mazhab Hanafiyah dan Malikiyah lebih banyak menggunakan urf dibanding dengan mazhab lainnya. Adapun kehujahan urf sebagai dalil syara' sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 199 yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Quran surah Al-A'raf ayat 199. Nah, kemudian lanjut ke syarat-syarat al-urf. Syarat-syarat al-urf yang bisa diterima oleh hukum Islam ada beberapa, yakni
Yang pertama, tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nas syariah, termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan. Nah, yang ketiga, telah berlaku secara umum dalam artian bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja. Di samping itu, ada beberapa syarat dalam pemakaian urf, antara lain yaitu yang pertama, urf tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nas yang ada. Yang kedua, urf tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum. Yang ketiga, urf bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan. Nah, kemudian kita beralih ke macam-macam al-urf. Urf ditinjau dari sisi kualitasnya bisa diterima dan ditolaknya oleh syariah. Ada dua macam urf sebagai berikut, yaitu urf yang fasid, yaitu urf yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan hukum syar atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Misalnya, kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan oleh agama Islam. Yang kedua, urf yang sahih, yaitu sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara. Juga tidak menghalalkan yang haram serta juga tidak membatalkan yang wajib, misalnya mengadakan tunangan sebelum melangsungkan akad pernikahan. Hal ini dipandang baik dan telah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara. Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya adat kebiasaan, yaitu dibagi menjadi yang pertama, urf umum, yaitu adat kebiasaan yang berlaku untuk semua orang di semua negeri. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Yang kedua, urf khas atau khusus, yaitu yang hanya berlaku di suatu tempat tertentu atau negeri tertentu saja. Misalnya di kalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli, dapat dikembalikan, dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu. Nah, di samping itu, urf ditinjau berdasarkan objeknya terbagi menjadi dua, yaitu urf perbuatan, urf al-mal, dan di samping itu, urf ditinjau berdasarkan objeknya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, urf dalam bentuk perbuatan atau urf amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan muamalah. Nah, di samping itu, urf ditinjau berdasarkan objeknya terbagi menjadi dua. Yang pertama, urf dalam bentuk perbuatan atau al-urf al-amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud dengan perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau minuman tertentu dalam acara khusus. Contoh lain misalnya dalam melakukan transaksi jual beli barang seperti gula atau garam. Orang-orang penjual maupun pembeli biasa tidak mengucapkan ijab qabul saat melakukan serah terima barang. Yang kedua, urf dalam bentuk perkataan. Urf dalam bentuk perkataan, al-urf al-qauli adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan daging yang berarti daging sapi. Pada kata daging mencakup semua jenis daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual itu memiliki berbagai macam daging, lalu pembeli itu mengatakan, saya membeli daging. Oke, baik. Itu saja penjelasan saya terkait dengan materi daripada al-urf, yaitu adat atau kebiasaan. Demikian yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.